Apa yang pertama kali terlintas di kepala ketika kita mendengar istilah arek Malang? Tentang sepak bola kah? Atau justru tentang ini? Masa yang mengatasnamakan diri sebagai Arek Malang bersikap bentrok dengan pihak keamanan kantor Arema FC. Arek Malang adalah identitas sosial yang merujuk kepada berbagai kelompok yang tinggal di Malang Raya, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Awalnya identitas ini tidak begitu populer, karena ada identitas lain seperti Arek Gadang, Arek Polean, dan lainnya yang lebih mendominasi. Namun pada tahun 1987, identitas Arek Malang menjadi terkenal melalui pendirian klub sepak bola Arema Malang. Saat itu berbagai elemen Aremania mengumpulkan diri dari berbagai titik itu di kampung kota, di desa, antar korwil, antar komunitas, untuk membentuk semacam satu aliansi taktis yang kemudian dinamai sebagai Arek Malang Bersikap. Dan kata Arek Malang dimasukkan di situ karena ini menjadi identitas yang mempersatukan gitu, di luar Aremania gitu. Karena pasca tragedi Kanjuruhan memang yang dikenal atau yang disebut dengan Aremania itu syarat akan satu kepentingan, kedua perpecahan, ketiga konflik dan lain-lain. Sehingga teman-teman dari banyak komunitas, dari berbagai korwil, dari individu-individu yang terlibat itu bersepakat bahwa kita harus kembali ke identitas awal warga gitu, yakni Arek Malang. Nah kemudian identitas itu semakin kuat ketika aksi demonstrasi ke kantor Arema FC yang menuntut Arema FC untuk mundur dari liga itu berbuntut kerusuhan dan berujung pada penangkapan 8 kawan kami. Sehingga waktu itu pihak manajemen dengan berbagai kelompok-kelompok Aremania yang masih berusaha untuk melindungi klub datang untuk kemudian di hari berikutnya datang untuk kemudian memasang logo dan lain-lain dan menyebut diri mereka Aremania dengan warna biru, sedangkan Arek Malang sebagai perusuh dengan warna hitam. Sehingga perbedaannya itu atau sekatnya itu, distingsinya mereka sendiri yang buat, dan itu yang menjadikan Arek Malang semakin populer gitu, karena dia identik dengan hal-hal yang sifatnya pergerakan semacam itu. Arek Malang memainkan peran penting dalam membantu keluarga korban tragedi Kanjuruhan dalam mencari keadilan. Setelah tragedi Kanjuruhan, keluarga korban awalnya belum memiliki koordinasi yang kuat karena tersebar di berbagai wilayah. Beberapa keluarga korban bahkan memiliki pandangan yang berbeda tentang peristiwa tersebut. Arek Malang membantu mengorganisir, mempertemukan, dan menyatukan keluarga korban. Mereka juga mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga korban. Itu mereka lakukan dengan kesadaran dan inisiatif mereka sendiri tanpa perlu Arek Malang mengintervensi terlalu dalam. Sehingga peran ini hanya mendorong. Itu jelas lebih signifikan ketimbang mereka yang menyebut dirinya Aremania. Karena sejak Oktober hingga Januari, dengan perpecahan dan dinamika keluarga korban yang sangat runcing, masalah yang terkait dengan persatuan, solidaritas, kekompakan, itu hanya baru saja selesai beberapa waktu silam setelah teman-teman 8 yang hari ini ditahan itu mulai menjalani persidangan. Tantangan terbesar dalam membersamai keluarga korban adalah tantangan internal, yaitu tantangan yang datang dari dalam gerakan itu sendiri. Beberapa anggota dan teman-teman dalam gerakan mungkin memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda, sehingga mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah tantangan. Hal ini dapat mempengaruhi moralitas, perjuangan,
dan hubungan antar anggota gerakan. Saya pikir mungkin bukan hanya saya, jauh lebih besar dan jauh lebih berat ketimbang intimidasi, ketimbang upaya pembungkaman, ketimbang kekerasan polisi atau kekerasan yang lain, ketimbang di penjara. Saya pikir itu. Karena juga di antara kawan-kawan selama ini yang terus bertahan, ada banyak orang yang berhenti, ada banyak orang yang pergi, ada banyak orang yang memutuskan untuk tidak lagi bersepakat dengan kami karena hal-hal tertentu, merasa nyaman dengan statusnya, merasa bangga atas portofolio yang pernah ia capai, dengan merasa pernah mengorganisir ini, mengorganisir itu, bersama keluarga korban pergi kemana, melawan ini, melawan itu. Dan itu semakin mengecilkan barisan perjuangan ini. Saya pikir itu yang paling berat, Mas. Terdapat intimidasi terhadap teman-teman Arek Malang. Intimidasi ini termasuk penangkapan, perburuan, pengucilan, dan konflik antar anggota gerakan dan individu atau kelompok lainnya. Bahkan beberapa teman-teman harus meninggalkan rumah, bersembunyi, atau bahkan tidak bisa bekerja dan bertemu keluarga mereka karena ancaman dan tekanan. Ada pula teman-teman yang harus berbenturan dengan sesama kawannya sendiri atau dengan katakanlah jagoan-jagoan di tempatnya, preman-preman kampung dan lain-lain, hanya karena itu gitu. Dan sampai hari ini hal itu terus terjadi, walaupun mungkin ini belum menjadi titik kulminasi yang sampai terjadi bentrok fisik. Tapi saya rasa dan saya pikir apabila ini terus terjadi gitu, tidak menutup kemungkinan satu hari hal serupa di tanggal 29 akan terjadi lagi. Arek Malang ingin menyampaikan dukungan, solidaritas, dan harapannya kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Mereka berharap keluarga korban terus berjuang mencari keadilan. Karena tanpa keberlanjutan perjuangan keluarga korban, Arek Malang juga tidak akan mampu bertahan. Teman-teman Arek Malang juga pasti akan berharap bahwa Bapak Ibu keluarga korban tragedi Kanjuruhan bisa punya rasa simpati seperti bagaimana teman-teman di luar kota dan teman-teman Arek Malang bersimpati ke Bapak Ibu keluarga korban Kanjuruhan. Entah itu bersimpati ke orang-orang di sekitar Bapak Ibu, baik orang-orang yang jauh di sana. Teman-teman Arek Malang juga pasti akan berharap agar supaya Bapak Ibu keluarga korban tragedi Kanjuruhan bisa makin mengerti, makin memahami bagaimana seharusnya memupuk perkawanan dengan berbagai orang. Mengerti apa yang diperjuangkan, mengerti bagaimana harus berjuang. Karena tanpa Bapak Ibu keluarga korban mengerti, tanpa Bapak Ibu keluarga korban mau tahu, bisa paham, maka hampir mustahil untuk bisa menghadirkan keadilan bagi putra-putri, suami, istri, kakak, dan adik yang sudah meninggal terlebih dahulu di stadion mendahului kami. Di tahun kedua tragedi Kanjuruhan, harapannya adalah agar Arek Malang semakin solid, bertambah banyak, dan lebih mampu secara finansial, psikologis, dan tenaga untuk mendukung keluarga korban tragedi Kanjuruhan.
Mereka juga diharapkan menjalin hubungan baik dengan keluarga korban yang tersebar di berbagai wilayah dan dengan warga lokal. Karena seperti halnya sepak bola, seperti halnya Arema FC, tugas kita sebagai supporter yang kemudian menyebut diri kita Arema Malang bersama teman-teman yang tidak supporter adalah memberikan dukungan sebesar-besarnya. Dulu, saat kita masih di stadion, hal itulah yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab utama yang harus kita berikan kepada klub. Tapi hari ini ketika kita sudah tidak punya klub, hari ini ketika klub berkhianat, ketika klub meninggalkan, ketika klub melepas tanggung jawab, dan hanya tersisa keluarga korban yang masih berjuang, maka dukungan sebesar-besarnya itu harus diberikan ke keluarga korban. Tidak seperti sepak bola yang hanya 90 menit. Kalian harus punya perasaan bahwa ini lebih dari sekedar 90 menit dan akan terus bergulir setiap menit. Jadi saya harap teman-teman bisa memenuhi harap-harap tersebut. Buat kawan-kawan di luar kota, di berbagai tempat yang sudah bersolidaritas kepada para korban tragedi Kanjuruhan, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan bahkan mungkin terima kasih bukan kata yang cukup untuk mewakili perasaan kami atas apa yang kalian perbuat untuk para korban. Kami juga berterima kasih banyak pada teman-teman di berbagai titik konflik, para warga, anak-anak, perempuan, dan mereka yang terus tangguh untuk menjalani hari-hari sulit itu, seperti teman-teman di Dagoelos, seperti teman-teman di Lempang, seperti teman-teman di Kulon Progo, seperti teman-teman di Halmahera, di Wawoni, seperti teman-teman di Pakel, juga di Tambak Bayan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian, kami tidak akan bertahan sepanjang ini.